Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dewa Iblis yang paling kuat yang hadir ini, rupanya merasakan hilangnya napas dan memperkuat kekuatan kepanduannya untuk memindai perubahan di dalam camp. Tindakan ini secara alami diikuti oleh para Dewa Iblis lainnya. Langkah mereka tampak percaya diri, dan segera menakut-nakuti kekuatan dari kuil asasin. Tetapi jika para asasin telah menyembunyikan diri mereka, 7 Dewa Iblis tidak dapat sepenuhnya yakin, bahwa seseorang tidak dapat memeriksa mereka semua. Lagi pula, memeriksa setiap napas di area camp bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan cara ini, mungkin pusat kekuatan besar kuil asasin bisa keluar dengan lebih banyak keuntungan. Namun sayangnya, sudah terlambat untuk itu. Tanggapan dari asasin ini telah mengkonfirmasi dugaan 7 Dewa Iblis besar, yang segera melakukan serangan balik. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk mengerahkan pasukan, karena serangan mendadak musuh ini sangatlah mendadak. Selain itu, karena mereka menyerang begitu tiba-tiba, mereka pasti akan mempersiapkan jalan mundur sebelumnya. Jadi ketujuh dari mereka bahkan tidak meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan segera mengerahkan seluruh energi mereka untuk mencari hawa keberadaan musuh. Selama mereka ditemukan saat masih di camp, para perwira dan prajurit mereka bisa bertindak. Sebenarnya, mereka membuat pilihan yang sangat baik. Beberapa asasin yang terlalu ditekan, akhirnya bisa ditemukan. 2 Dewa Iblis mengejar musuh, sementara 5 lainnya masih mencari di camp ketika Sir melihat sosok Long Hao Shen. Tidak mungkin dia tidak bisa memperhatikannya, karena Hao Shen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjaga dirinya untuk tetap tersembunyi, dia melarikan diri sambil menyerang, dan menghancurkan bagian-bagian dari camp iblis dalam perjalanannya. Golden Foundation Armor di Long Hao Shen secara alami diakui oleh Sir. Akan agak aneh baginya untuk tidak tahu tentang kesatria dari tingkat ke-8 ini. Tetapi dia bertanya-tanya, apakah orang ini tidak benar-benar membuang hidupnya sendiri. Sir bahkan percaya, bahwa musuh berencana untuk bunuh diri dengan bergegas melalui camp iblis sendirian, ketika bahkan hanya setetes air liur dari setiap iblis yang hadir akan cukup untuk menenggelamkannya. Tapi Sir menemukan dengan kaget, bahwa kesatria manusia ini tampak sangat cerdas pada kemampuan yang ditargetkan pada area. Tanpa banyak usaha, dia memusnahkan segala sesuatu di jalannya, sambil mempertahankan kecepatan melarikan diri yang sangat cepat. Baru sekarang dia menyadarinya, bahwa ini adalah manusia yang sangat licik. Alasan mengapa dia tidak melakukan perjalanan melalui langit untuk melarikan diri, itu seharusnya adalah baju besi emasnya yang terlalu mencolok, yang akan menarik perhatian dari Dewa Iblis yang bahkan lebih rendah. Dia bermaksud untuk keluar dari sini untuk melarikan diri ke Exorcist Mountain Pass. Kamu cukup baik, tetapi apakah kamu menganggap aku, Goblin Knight, adalah orang yang idiot? Ucap Sir. Sementara Sir mempercepat lajunya untuk mengejar Long Hao Shen, dia sudah mulai mempersiapkan serangan terakhir itu, dan serangan menyelidik yang ditujukan pada Hao Shen. Long Hao Shen menghindarinya tanpa kesulitan, dan sedikit meningkatkan penilaian tentang Dewa Iblis Sir. Tapi dia masih tidak percaya, kalau Hao Shen bisa melarikan diri. Dalam hal kecepatan, kesatria Goblin memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Kekuatan brutal muncul dari kuda bersayap hijaunya, yang mendarat langsung di jalur Long Hao Shen. Sementara itu, api hijau juga mulai melonjak keluar dari pilar Dewa Iblisnya, serta yang jauh lainnya. Meskipun Sir hanya berada di puncak tingkat ke-8, pada saat pertempuran dia benar-benar bisa menggunakan kekuatannya hingga mencapai tingkat ke-9 di sekitar pilar Dewa Iblisnya, itu nampak seperti yang dilakukan Andromalius pada saat itu. Tetapi dalam hal kekuatan, sebagai Dewa Iblis di peringkat ke-70, dia bahkan lebih kuat daripada Andromalius. Sir membuat gerakan menebas cepat ke arah Long Hao Shen, dan banyak cahaya hijau meledak dari punggungnya, lalu membentuk sangkar hijau besar yang menyelimuti Long Hao Shen. Dari awal pertarungan, satu-satunya senjata yang digunakan Long Hao Shen adalah Rippling Light. Melihat Sir memblokir serangannya dengan cara seperti itu, Long Hao Shen akhirnya mengungkapkan senyum tipis. Ini adalah waktu yang dia tunggu-tunggu. Dia menahan selama ini hanya untuk saat ini.
Sebagai seorang kesatria, dia tidak bisa membunuh berbagai pusat kekuatan besar iblis di sana, karena takut memiliki peluang lebih besar untuk ketahuan. Dan dengan demikian, mengapa dia bergegas masuk? Pada siang hari, Long Hao Shen jelas telah memeriksa penampilan 8 pilar Dewa Iblis. Dia belum pernah melihat banyak pilar Dewa Iblis sebelumnya, tetapi untuk pertama kalinya dia melihatnya ketika di pas Gunung Pengusir Iblis. Dan ingatannya tentang 3 Dewa Iblis yang hampir mengambil Seng Lingxin dan hidupnya, itu tak terlupakan dalam benaknya. Goblin Knight Seer dalam ingatannya, adalah yang terlemah dari ketiganya. Andromalius sudah mati, jadi Long Hao Shen telah memutuskan target berikutnya sedini mungkin, ketika dia mengikuti Seng Yue di luar Exorcist Mountain Pass. Itu benar, Goblin Knight Seer mungkin sedikit lebih kuat dari Andromalius, tetapi karena mereka adalah peringkat ke-70 dan 72, bagaimana mungkin celah mereka begitu jauh? Seer memiliki kekuatan cadangan, tetapi Long Hao Shen juga jauh lebih kuat daripada pada saat itu. Dia ingin memberi hadiah kepada Exorcist Mountain Pass dengan hadiah besar lainnya, karena Dewa Iblis tepat berada di depannya. Bagaimana mungkin Seer bisa tahu akan hal itu? Saat mengambil Long Hao Shen untuk targetnya, dia sebenarnya yang menjadi target Long Hao Shen. Tersembunyi di balik Golden Foundation Armor, tubuh Long Hao Shen berubah menjadi warna emas transparan, itu adalah tubuh brilian lengkap. Menghadapi serangan Seer, dia hanya melambaikan rippling light di tangan kanannya, dan lingkaran emas keluar secara bergelombang di sekitar pedangnya. Sebuah pemandangan yang fantastis pun segera muncul, setelah menemukan lingkaran emas ini, sangkar hijau Seer runtuh seketika, seolah-olah itu tidak pernah ada. Ini adalah elemen menghilangkan lingkaran. Keahlian ini diungkapkan untuk pertama kalinya, ketika kekuatan tim Long Hao Shen dinilai oleh Gao Yingji. Itu memiliki satu penggunaan, yaitu untuk melenyapkan setiap fluktuasi elemen, dan merupakan salah satu kemampuan terkuat dari Guardian Knight pada tingkat ke-7. Alasan mengapa itu hanya berada pada tingkat ke-7 adalah, bahwa efeknya hanya berlangsung sesaat, dan tidak dapat bertahan dengan waktu yang lama. Kalau tidak, itu akan menjadi kemampuan yang menakutkan pada tingkat domain, dan bahkan sebanding dengan mantra terlarang. Namun, bahkan jika itu hanya berlangsung sesaat, ini masih merupakan kemampuan yang dapat merubah alur permainan. Elemental Obliterating Halo adalah teknik rahasia yang digunakan oleh kuil kesatria, dan bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Itu meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya, pada saat Gao Yingji menggunakannya, itulah sebabnya, ia secara khusus mencarinya di gua pelatihan. Pada saat ini, saat ia telah mencapai tingkat ke-8, ketika menggunakannya, itu seperti permainan anak-anak di matanya. Menyapu serangan Seer, Long Hao Shen bergerak. Dia mengerti dengan jelas, bahwa dia tidak punya banyak waktu. Untuk membunuh Seer, dia hanya bisa keluar lebih awal sebelum kedatangan Dewa Iblis lainnya. Kalau tidak, hidupnya akan menjadi orang yang terancam. Tapi yang dia lakukan sekarang bukanlah menyerang, tapi dia terus merangsang rippling light dan mengeluarkan penghalang yang bersinar di sekelilingnya. Dalam rentang waktu yang singkat ini, ia menjauh ke kisaran 100 meter. Elemental Obliterating Halo memberi Seer kejutan, dan membuatnya melihat kekuatan Long Hao Shen dalam cahaya baru. Penghalang ini tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi untuk memperluas ke skala yang lebih besar, itu pasti mengkonsumsi energi spiritual yang cukup besar. Sebenarnya untuk apa itu? Pikir Seer. Seer juga berhati-hati tentang suara berdengung kecil yang dipancarkan dari penghalang ini. Cahaya bengkok yang dipancarkannya, itu membuatnya tidak mungkin untuk melihat dunia luar. Bagi Seer, penghalang ini hanya bisa bertujuan untuk melepaskan pilar Dewa Iblis darinya, dan untuk mencegahnya mendeteksi krisis yang dialami Seer. Tapi tidak akan mungkin untuk melepaskan Dewa Iblis dari pilarnya, itu bisa sangat mudah untuk dilakukan. Paling tidak, dalam sejarah perlawanan manusia terhadap iblis, itu tidak pernah dilakukan ketika Dewa Iblis dan pilarnya begitu dekat antara satu sama lain. Pada saat Long Hao Shen melepaskan penghalang, Seer juga tidak tinggal diam. Untuk 7 Dewa Iblis lainnya, kematian Alocer adalah peringatan penting, dan juga bukan kerugian besar. Dewa Iblis peringkat 50 bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya, saat dia terbunuh tepat di depan Exorcist Mountain Pass. Ini membuat para Dewa Iblis lainnya terkejut. Untuk alasan ini, Seer tidak berani menunjukkan kecerobohan di depan Saint Knight ini, yang berada di tingkat ke-8.
Di dalam mantel suci besar Long Hao Shen yang dirilisnya, dia mengambil tombak hijau yang berada di kudanya, lalu mengangkatnya ke atas dan mengeluarkan teriakan nyaring. Bang! Segera, adegan aneh mengikuti, cahaya hijau yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Sir dan bergegas keluar, dan langsung menyebabkan lubang muncul di mantel suci. Mantel itu tidak hancur dari ledakan itu, tetapi tidak menunjukkan perlawanan yang besar juga. Sementara itu, beberapa perubahan mengejutkan mulai terjadi pada Goblin Knight Sir. Sosoknya yang setinggi 2 meter, dan penampilannya sangat bagus untuk iblis, tetapi saat ini penampilannya berubah menjadi jahat. Kuda bersayap hijau di bawahnya merentangkan sayapnya, dan seolah-olah mencair, lalu mulai menutupi seluruh tubuh Sir. Seseorang bisa dengan jelas melihat bentuk baju besi hijau yang tampak kekar di seluruh tubuhnya. Bahkan lebih menjijikkannya, baju besi hijau ini sebenarnya tertanam dengan pembuluh darah yang berdenyut. Tubuh Sir tampak jauh lebih bengkak, dengan sepasang mata merah berkerlap-kerlip dengan kilatan tak menyenangkan. Di dahinya ada 3 tanduk berbentuk heliks, dan berwarna hitam dengan beberapa cahaya hijau yang meringkuk. Penampilan ini sebanding dengan Andromalius dalam ketangguhan, tetapi tampak jauh lebih jahat dan ganas. Ini adalah transformasi Dewa Iblis yang mengandalkan kekuatan pilar Dewa Iblis, yang langsung meningkatkan kekuatan Sir ke tingkat ke-9. Pada saat kematiannya, Blazing Lion Demon Alocer, bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Demon God Transformation. Sir tidak mau mengikuti jejaknya, dan percaya bahwa selama tubuhnya dalam keadaan yang berubah dari Dewa Iblis, dia akan memiliki banyak trik lagi untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Jangan mengatakan kalau lawan ini hanya berada di tingkat ke-8, bahkan terhadap seseorang yang mencapai tingkat ke-9, ia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Long Hao Shen mengerti dengan jelas apa yang perlu dia lakukan sekarang. Mereka mampu membunuh Andromalius karena akibat dari pertempurannya melawan Raja Hutan Boa. Terluka berat dan tanpa cadangan energi yang tersisa, mereka memiliki kesempatan yang sempurna untuk membunuhnya. Tetapi Sir saat ini berada dalam kondisi lengkapnya, dan dapat dianggap sebagai versi Andromalius yang telah sangat diperkuat. Mengapa Long Hao Shen akan memiliki keyakinan mutlak untuk bisa membunuh pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, yang bahkan telah diperkuat oleh pilar Dewa Iblisnya? Dalam 1 lawan 1, peluang kemenangannya mungkin mendekati 0. Kesenjangan antara tingkat ke-8 dan ke-9 hanya selebar itu. Tapi Long Hao Shen masih melakukan itu. Ini berarti bahwa dia sudah mempersiapkannya jauh sebelumnya. Sementara Sir diasumsikan transformasi Dewa Iblis, Long Hao Shen tidak tinggal diam, dan di tangannya, Rippling Light menghilang secara bertahap. Sebagai gantinya, sinar berwarna oranye mulai bersinar di lengan kirinya sebelum meledak, dan mengurangi semua iblis peringkat bawah yang hadir dalam kisarannya untuk diubah menjadi serpihan. Iblis berperingkat rendah di luar jangkauannya bergegas untuk pergi, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahannya sama sekali. Apa yang bisa menjadi penghalang emas itu? Berbicara dengan akurat, itu bukan teknik yang dikenal, bukankah itu Holy Mantle? Baru-baru ini, Long Hao Shen telah meneliti teknik baru untuk dirinya sendiri yang memiliki tujuan tunggal, yaitu, untuk menghalangi garis pandang musuh. Cukup dijelaskan, ini bisa disebut mantel suci yang terbuat dari ilusi, tanpa pertahanan praktis atau kemampuan memperkuat, dan juga mudah ditembus oleh serangan atau makhluk apapun, tetapi itu hanya dapat menghalangi garis pandang seseorang dari luar. Sebenarnya, teknik ini bukan hal yang sulit untuk diproduksi. Inspirasi Long Hao Shen datang dari Ripples of Light-nya sendiri. Dengan mengurangi frekuensi yang bergetar sedikit, dan mengendalikan output energi spiritual dengan lebih banyak ketangkasan, hingga akhirnya tujuannya tercapai. Dia sudah mencobanya berkali-kali, dan seperti yang bisa dilihat orang di sini, ciptaannya berhasil. Akankah kemampuan yang dibuat sendiri oleh Long Hao Shen tidak berguna? Tentu saja tidak, dia berhasil terutama karena keadaannya saat ini. Ini terkait dengan masalah yang dulu tidak berdaya, yang merupakan identitasnya saat ini yang bisa diketahui orang lain. Tetapi musuh tidak akan peduli tentang itu, kalau dia bertemu beberapa musuh yang kuat, jika dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, maka itu sama halnya dia berkelahi dengan tangan dan kaki diikat. Oleh karena itu, penghalang ini sama sekali tidak ditujukan untuk melawan Sir, tetapi dibuat semata-mata untuk menyembunyikan kemampuan pribadinya.
Apa yang Sir tidak tahu sama sekali adalah, bahwa pelepasan penghalang Long Hao Shen ini, adalah bukti dari tekadnya yang tak tertandingi untuk membunuh musuh. Tombak hijau di tangan Sir bergetar, dan segera, langit di sekitarnya mulai berputar dengan keras. Sementara itu, dia berteriak dengan marah kepada iblis-iblis di peringkat bawah yang mencoba untuk melewati penghalang. Mereka tidak hanya tidak dapat membantu dengan cara apapun, tetapi juga berkontribusi untuk meningkatkan kerusakan yang mereka alami. Dengan tingkat kultivasi Sir dan Long Hao Shen, gelombang yang keluar dari bentrokan antara mereka berdua, itu sudah cukup mustahil bagi mereka untuk melawan. Tombak itu diusir, dan meluncurkan 9 sinar hijau dari tubuh Long Hao Shen. Ketebalannya sebanding dengan sumpit, dan sangat kontras dengan tampilan kekuatan Sir sebelumnya. Ini adalah efek dari kompresi energi spiritualnya yang luar biasa. Pada akhirnya, karena ia hanya pada tingkat ke-8, bahkan setelah godifikasi iblis, Sir tidak dapat menggunakan kekuatan domainnya. Tetapi dalam aspek lain, kekuatannya sangat diperkuat, misalnya, pukulan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan spiritual Highland seperti manusia. Serangan kuat yang terkondensasi ini bukanlah serangan yang menyelidik, tetapi salah satu teknik ampuh yang dimiliki Sir setelah Demon Godification. Di depan serangan seperti itu, Long Hao Shen terlihat tetap tenang. Cahaya keemasan yang intens bersinar dengan tiba-tiba di punggungnya, dan menyebabkan tubuhnya menembak ke depan dan menghadap ke jalan 9 cahaya ini. Ingin menghindar ya, ucap Sir. Sir telah melewati medan perang selama bertahun-tahun. Pusat kekuatan besar manusia yang dia hadapi tidaklah sedikit, oleh karena itu, dia segera menentukan tujuan di balik serangan Long Hao Shen. Lightning Flash Long Hao Shen mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Tanggapan Sir cukup sederhana. 9 sinar itu menyatu menjadi satu, dan diarahkan langsung ke Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, sesuatu yang benar-benar tidak harapkan Sir terjadi. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Hao Shen yang tampak akan terkena oleh 9 sinar kental segera menghilang tanpa jejak, itu benar-benar, dia tidak menyembunyikan diri, tetapi menghilang begitu saja. Faktanya, bahwa itu melewati dirinya dan melewati penghalang, itu adalah bukti yang cukup dari adegan itu. Bang! Ledakan mengerikan juga terjadi. Serangan dengan kekuatan penuh dari kesatria goblin ini, itu telah mencapai kekuatan yang menakutkan tanpa diragukan lagi, dan ini adalah camp iblis, yang kalah hanyalah iblis-iblis dengan peringkat lebih rendah. Sayangnya, Long Hao Shen tidak dapat dikreditkan dengan poin kontribusi dari serangan Sir terhadap iblis-iblis ini. Hah, lenyap, apakah ini transportasi ruang? Tapi aku telah memberikan banyak tekanan padanya, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan perubahan ruang? Gumam Sir. Pada saat itu, mata Sir dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar tidak dapat percaya, bahwa manusia yang mencapai tingkat ke-8 bisa sepenuhnya memahami misteri mendalam antara transportasi ruang. Dan ini adalah pusat dari medan perang. Sejauh yang dia ingat, bahkan pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 tidak akan bisa melakukan hal itu saat terlibat baku hantam dengan musuh. Dalam pertempuran, fluktuasi besar energi spiritual akan membuat ruang menjadi tidak stabil. Jika terjadi kesalahan, dia akan tersesat di ruang yang tidak stabil ini, dan tidak peduli seberapa buruk kekuatannya, dia masih akan benar-benar tidak dapat meninggalkan dunia itu. Tapi Long Hao Shen menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak, dan penghalang cahaya di luarnya juga mulai melemah secara bertahap. Dia melarikan diri. Gumam Sir. Terlihat ia melepaskan tombak di tangannya, tetapi tetap sangat bijaksana dan tidak menonaktifkan transformasi dewa iblisnya. Tepat saat kesatria goblin ini melangkah maju untuk keluar dari penghalang cahaya, cahayanya tiba-tiba menambahkan intensitasnya, dan tanda-tanda transparansi yang mulai nyata segera menghilang. Area ini kembali terisolasi dari dunia luar. Tiba-tiba saja berbalik, tanpa sadar mencengkeram tombaknya. Tiba-tiba terdengar suara cahaya gerimis. Di mana-mana itu melintas, ruang itu mengeluarkan serangkaian suara merobek. Itu benar, lawannya sudah kembali. Tetapi ketika Sir melihatnya lagi, ekspresinya menjadi sangat penuh dengan kewaspadaan. Armor Long Hao Shen bukan emas lagi, tetapi diwarnai emas keunguan yang sangat menyilaukan. Di dadanya, bahu, dan lututnya, adalah beberapa potret kepala yang ganas, yang semuanya memiliki penampilan berbeda. Masing-masing tanduk terlihat berbeda dari tanduk di dahi mereka. Topengnya juga menjadi berwarna keunguan, dan dari dahinya telah muncul 9 pola berurat emas.
Di punggungnya, 4 sayap emas keunguan raksasa menyebar. Dari tekanan tak tertandingi yang tiba-tiba ini, bahkan dalam Demon God Transformation-nya, Sir merasakan sangat sulit untuk bernapas. Di bawah tampilan warna emas keunguan ini, masing-masing tangan Long Hao Shen mencengkeram pedang yang berbeda. Yang di tangan kirinya mengeluarkan kilau hijau gelap, sedangkan yang kanan berkilau dengan cahaya oranye. Kaki kiri Long Hao Shen dengan berani ditembakkan ke depan melawan tombak hijau Sir yang berkilauan, dan segera melepaskan gelombang dahsyat. Bergemuruh, energi spiritual yang mengerikan dilepaskan, dan langsung membanjiri daerah itu seperti tsunami. Bagian dalam penghalang penuh dengan gelombang dahsyat, di daerah yang luas di luarnya, sejumlah besar iblis peringkat bawah tersapu, dan semua berubah menjadi serpihan yang berterbangan. Essence of Disorder, menggunakan 5 elemen, itu adalah keterampilan terbesar milik Hao Yue. Serangan Sir dimusnahkan hampir secara instan, dan tubuhnya menemukan dirinya terperangkap ke dalam cahaya bengkok yang kuat ini. Meskipun Essence of Disorder tidak dapat menimbulkan luka serius pada Sir, karena kekuatannya yang telah ditingkatkan dengan transformasi hingga mencapai tingkat ke-9. Serangan yang mengerikan itu dengan gila memotong kulitnya, dan sangat menghabiskan energi spiritualnya. Lebih penting lagi, saat berada di dalamnya, pergerakan Sir menjadi sangat lambat. Dia sekarang perlu mengerahkan seluruh energinya untuk melawan Essence of Disorder, pergerakannya akan menghabiskan lebih banyak energi spiritualnya, dan selain itu dia tidak yang bisa melakukannya dengan cepat. Saat itu, Long Hao Shen bergerak. Menembakkan kaki kirinya ke depan, dia melambaikan Arya Dewi Cahaya yang sudah tidak disegel di tangan kanannya untuk meluncurkan tebasan sederhana pada musuh. Serangan ini terlihat sederhana, tetapi efeknya sangat brutal. Niat pedang yang sangat terkonsentrasi di dalam pedang oranye yang berkilau itu, dan gelombang energi spiritual yang sangat menakutkan langsung lenyap karena terkonsentrasi ke dalam pedang. Bahkan Essence of Disorder di sekitarnya dengan cepat ditolak oleh serangan ini, dan membuat jalur yang tersedia untuk serangan Long Hao Shen. Pada saat ini, kesatria Goblin menghadapi tekanan besar karena Essence of Disorder yang sangat luas di sekitarnya. Meraung, si Goblin yang tampak galak berteriak dengan sedih. Tombak di tangannya tiba-tiba mengambil sikap memprovokasi. Saat itu berubah menjadi warna hijau gelap yang cemerlang, dengan aliran udara gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ujungnya, itu membuat bentrokan langsung dengan Arya dari Dewi Cahaya. Bang! Dengan suara renyah, Long Hao Shen menangkis tombak dengan Arya of the Goddess of Light. Seakan merasa disambar petir, seluruh tubuhnya berkerut keras. Ujung tombak di tangannya berderak. Napasnya mengendur, karena dia sudah memiliki ide untuk mundur. Dan sementara itu, Long Hao Shen segera menyapunya, langit seketika berubah seperti tornado, dan kali ini ia menggunakan pedang ganda, bukan hanya satu pedang. Itu tidak mungkin bagi Long Hao Shen sendiri untuk melepaskan niat pedang dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi dengan Arya dari Dewi Cahaya dan Blue Rain Hibiscus of Light, ditambah lagi dengan Golden Foundation Armor dan amplifikasi Hao Yue pada baju besinya, kekuatannya seluruhnya berubah menjadi tingkat yang lebih menakutkan daripada Sir. Dan apa yang dia gunakan sekarang adalah kemampuan yang diciptakan sendiri oleh ayahnya, yaitu Condemning Revolving Sword. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.